Halo semuanya, kembali lagi di channel Mata Kampus di episode kedua. Sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang menurut aku pribadi itu lumayan relate dan dekat sama kehidupan keseharian kita sebagai mahasiswa, yaitu kepemimpinan dari sudut pandang perempuan. Dan pastinya hari ini aku ditemani sama Nadia. Halo Nadia. Hai teman-teman semua, episode ini spesial banget nih Kak, karena kita bakal kedatangan teman kita perempuan yang keren banget. Dia nih Kak Dini Fitriasari yang memimpin Himpunan Mahasiswa Manajemen di periode 2004-2025. Penasaran nggak Kak? Penasaran Ya dong. udah deh, langsung tanpa berlama-lama kita panggil aja deh Kak Dini. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik Kak. Gimana kabarnya? Baik. Kabarnya. Dengar-dengar nih Kak Dini belum lama lengser dari jabatan Ketua Himpunan Manajemen, betul? Betul banget. Betul. Gimana perasaannya setelah beberapa hari? Apa udah sebulan? Udah sebulan Oh, ya udah kayaknya. sebulan. Gimana perasaannya nih? Seneng banget ya, apalagi back to jadi mahasiswa sesungguhnya ya, Akhirnya. tanpa pura-pura kuliah rapat, jadi bisa langsung pulang. Oke. Berarti lega ya Lega abis banget. ngelepas semuanya, Betul, bebannya selama satu hilang tahun gitu ya. Bebannya nih. Aku mau nanya deh, kira-kira nih sebelum memutuskan untuk jadi pemimpin gitu ya, sebelum memutuskan untuk menjadi ketua Hima kemarin, kira-kira apa sih yang mulai Kak Dini ini berani tuh karena apa? Awal mula ada keberanian untuk memimpin tuh karena apa sih? Dan alasan utama mau akhirnya mengambil langkah untuk memimpin tuh apa? Awalnya tuh nggak berani ya, karena waktu itu untuk jadi ketua Hima itu benar-benar dadakan banget. Memang awalnya itu ada dua calon, yang satunya kelas malam, satunya kelas reguler. Jadi untuk calon ketua Hima yang kelas reguler tuh baru satu nih, tunggal. Terus teman-teman ngeyakinin, udah nggak apa-apa, maju aja, coba dulu, kan toh juga kita jalannya bareng-bareng, lu nggak sendiri gitu. Terus juga waktu itu ngedesak banget karena Hima nih belum ada ketuanya, belum ada anggotanya, dan ditunggu banget untuk SK turun kan. Jadi ya udah satu hari itu mikir, netepin ya udah nggak apa-apa, coba maju, karena teman-teman juga nyemangatin kan, teman-teman mau bareng-bareng, ya udah akhirnya berani untuk coba gitu. Jadi karena ngedesak sih keadaannya ya waktu itu Hima benar-benar belum ada ketuanya, belum ada anggotanya. Jadi itu sih yang bikin aku ke trigger, akhirnya udah nggak apa-apa, coba dulu gitu. Karena ada support dari teman-teman juga nggak sih, termasuk kira-kira boleh spill nggak nih supporternya siapa nih? Support system terbaik. Tar aja. Nanti aja itu ya. Kita spillnya nanti aja. Nah, Kak, kita kan nggak bisa tutup mata ya kalau perempuan itu yang memimpin kadang tuh dianggap suka nggak cocok atau dibilang kayak kurang tegas. Nah, dari pengalaman Kak Dini nih sebagai ketua himpunan saat itu, gimana tantangannya, apa sih yang paling kerasa gitu, dan gimana cara kakak tuh untuk ngadepin hal tersebut? Tantangan yang berasa banget ya, apalagi kan aku perempuan nih yang mimpin gitu. Jadi kadang ada beberapa ya, kalau misalkan aku tegas dibilangnya galak, tapi kalau misalkan aku nggak tegas dibilangnya kurang tegas, lembek banget gitu kan. Jadi serba salah gitu. Jadi aku belajar kayak ya udahlah, nggak bisa muasin pandangan orang gitu, mau pandangan ya di internal atau eksternal, dari anggota sendiri atau dari yang luar gitu kan. Terus juga tantangannya ya perbedaan pendapat mungkin ya, itu kan pasti sering banget kalau di organisasi gitu, apalagi ada berapa kepala nih yang harus kita satuin gitu kan, karakternya beda-beda. Jadi gimana caranya ya supaya aku berdiri di tengah, tetap nampung mereka pendapatnya, terus ya Dapat hasilnya. iya dapat hasilnya juga gitu. Jadi itu sih perbedaan pendapat ya yang sering banget, sama ya udah dibilang kurang tegas terus aja gitu. Berarti ngadepinnya pun ya udah gitu. Iya, jadi jalanin aja gitu. gitu. Mau orang bilang gimana ya udah nggak apa-apa, toh kan tetap sama tujuan apa yang mau dicapai, sama amanah yang udah dijalanin, udah dikasih kan setahun, ya udah mau gimana lagi gitu, jalanin aja gitu.
mungkin dibilang kurang tegas, apa karena Kak Dini ini perempuan kali ya? Iya, itu sih kayaknya. Jadi ada diskriminasi Iya, gitu ya? betul banget. Jadi serba salah ya. Jadi serba kadang salah. udah tegas pun masih dibilang kurang tegas gitu, kurang gitu. Terus karena suara Kak Dini ini lembut banget Iya, kali ya? lembut banget. Jadi kita juga kayak ya ampun, Ya ampun, lembut lembutnya. banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal perempuan nih, kan ada beberapa penelitian ya, kita sempat searching, katanya perempuan nih jauh lebih komunikatif daripada laki-laki gitu ya. Menurut kakak nih, sebagai pemimpin perempuan, kan tadi Kak Dini juga bilang penampung gitu ya, tengah-tengah. Apakah perempuan nih lebih komunikatif benar, atau emang berdasarkan pengalaman Kak Dini aja, jadi gaya pemimpinnya gitu? Kalau menurut aku, kalau komunikatif ya pasti ya, kalau perempuan itu apalagi kan kita pakai hati banget nih. Kalau mungkin kalau pemimpin laki-laki lebih ngutamain Otak. iya otak kita. dibanding hati, karena kan kadang kalau kita lebih ke hati dulu baru otak gitu kan. Jadi komunikatif juga, pengalaman juga menurut aku, karena kan di himpunan pasti kita ada program kerja ya, ada beberapa yang harus dijalanin gitu selama periode berlangsung. Terus juga selama ngejalanin itu kan dari perencanaan, terus dari ya itu selama perencanaan pasti ada perbedaan pendapat sampai masalah teknis di lapangan, gimana cara nyelesainnya gitu. Jadi ya itu sih, dari beberapa program kerja itu juga belajar kayak gimana cara berkomunikasi yang lebih tenang gitu sama anggota, gimana nih biar nyelesain masalah gitu, terus gimana cara nemuin pendapat, terus sama itu memahami karakter satu persatu dari anggota sih. Jadi menurut aku pengalaman yang lebih penting ya. Oh, pengalaman lebih penting ya dibanding perempuan atau laki tuh pengalaman lebih lebih penting. Gitu. Nah kan kalau misalkan dari yang udah diceritain nih, ya nyusun, rapat, bikin proker gitu kan, pasti ada momen-momennya tuh kayak capek gitu, atau ada sesekali ngerasa burn out gitu. Nah ada nggak sih Kak Dini tuh merasa apa ya, sangat-sangat capek sampai ngerasa mau mengundurkan diri atau aduh nyerah aja deh dari jabatan ini? Ada nggak hal-hal pernah ngalamin itu? banget. Apalagi waktu pas kerasa banget itu di proker yang pertama ya, itu apalagi waktu itu menurut aku itu langsung gede, terus bener-bener masih anggota aku pun kayaknya juga masih kaget nih untuk ngejalanin proker kan, jadi masih yang belum apa ya, cekcoknya masih banyak lah gitu, masih belum apa ya, belum mahamin banget ya karakternya gitu, berat banget gitu. Terus pagi capeknya kalau misalkan gak didengar ya gitu. Pasti kalau ketua-ketua itu ngerasain banget kalau nggak didengar gitu, tapi kita sebagai ketua mau gimana pun tetap harus ngedorong mereka untuk ya udah maju gitu. Walaupun kitanya mau capek fisik juga, capek mental juga gitu kan, tapi ya udah nggak apa. Jadi ngedorong mereka, tetap harus ngedorong mereka walaupun aku sendiri capek gitu. Mau gimana pun amanahnya, mau gimana pun selama 1 tahun itu kan juga harus dituntasin gitu. Benar-benar, yang penting biar anggota itu termotivasi harus ketuanya dulu ya. Tapi dari Kak Dini sendiri nih, kan pasti ada dong support system gitu, kayak tadi kita omongin ya di awal gitu ya. Support system asik. Kalau Kak Dini sendiri siapa sih yang ngebantu banget gitu sampai tadi bisa bangkit lagi, sampai bisa memotivasi anggota-anggotanya? Kira-kira ada nggak temen Kak atau siapa gitu kan? Anggota aku sendiri tuh ada beberapa yang, bahkan yang cowok ya, ada yang tiap proker itu nyemangatin gitu, apalagi kalau misalkan udah mendekati hari H gitu, mereka selalu ada satu ya, bukan gimana ya guys, ya memang dia Emang mau support iya, aja support gitu, aja biar gitu. semangat. Dia selalu bilang kayak nggak apa-apa Din gitu, kalau misalkan nanti hasilnya gimana, yang penting udah berusaha atau kita bareng-bareng gitu, ngejalan ini nggak sendiri, hasilnya bareng-bareng gitu. Jadi kalau semangat yang didapat dari anggota tuh gimana ya, rasanya besar banget, terus juga Ngaruh banget gitu. Apalagi kalau juga misalkan kita ada proker nih, terus teman-teman happy sama hasilnya gitu, terus mereka happy sama hasilnya, itu tuh menurut aku itu udah
capek yang kemarin-kemarin nyusun tuh udah terbayar banget dan Jadi bikin lega aku gitu. ya udah kita maju deh gitu. Kerja bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Jadi itu sih support dari anggota dan rasa mereka kalau happy sama prokernya berhasil itu yang bikin aku Yang bikin ngedorong. motivasinya bangkit lagi. Betul. Oke, terakhir Kak Dini, ada nggak sih pesan-pesan untuk perempuan di luar sana yang mungkin mau jadi ketua gitu, entah itu ketua kelas, ketua himpunan, ketua organisasi, ketua DPR, atau mungkin calon presiden kita selanjutnya, kan kita nggak ada yang tahu. Untuk pesan untuk mereka yang sekiranya masih ragu atau menganggap dirinya tuh nggak cukup nih, nggak cukup untuk jadi ketua atau nggak percaya diri. Nah, ada nggak sih pesan untuk mereka? Pesan dari aku buat perempuan yang ingin mencoba untuk jadi ketua ya, berani aja itu nggak cukup. Yang penting kalian mau belajar, mau mencoba dan nggak boleh ngeraguin diri sendiri. Harus percaya sama diri sendiri gitu. Siapa tahu kan perempuan-perempuan ini nggak cuma bisa mimpin tapi bisa membawa perubahan buat dirinya sendiri, terus buat lingkungan sekitarnya gitu. Bener banget sih Kak Dini. Jadi itu ya tadi ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Betul. Takut. Kita langkah aja dulu, kita maju maju aja aja dulu. Bener. Tapi makasih banyak nih Kak Dini ya udah hadir. Tapi sebelum kita akhiri, ternyata nih dari tadi pembahasan kita kali ini nih tertuju sama satu teori Apa itu? yang namanya gender and leadership theory gitu. Dan kalau si perempuan ini tuh dia teori ini perempuan itu dia udah lebih transformasional, jadi lebih pakai hati gitu ya, lebih apa namanya lebih individual. Jadi kayak Kak Dini tadi lebih lembut, lebih pakai perasaan banget gitu lah. hati Kalau laki-laki banget ini dari hati. lebih transaksional tuh lebih pakai otak gitu ya, lebih pakai struktur. Jadi ternyata nih ada ya teorinya, aku baru tahu juga nih ya pembahasan kita kali ini. Jadi sangat-sangat penting ya. Jadi benar banget. Bahkan pada kepemimpinan perempuan itu gaya yang muncul itu umumnya tuh kayak demokratis, kolaboratif, bahkan komunikatif kayak yang tadi udah dijelasin kan. Kita perempuan lebih komunikatif gitu dalam berbicara gitu. Nah, karena dirasa-rasa waktunya udah Mepet cukup ya, nih, udah udah mepet habis nih. nih. Kak Dini mungkin ada jadwal lain mungkin. Kan sibuk banget ya. Sibuk banget. Enggak. Emang kesibukannya saat ini apa nih Kak? Kuliah, pulang kuliah. Udah nggak ada tugas lagi, udah nggak ada rapat-rapat lagi itu. Tahun ini udah hilang 1 bulan kemarin. Ya, berarti udah lega dong, udah plong. Sudah lega banget. Jadi makasih juga kepada teman-teman yang udah dengerin episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you. Bye guys. Terima kasih Kak Dini. Terima kasih. Terima kasih.